Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deni JA merilis elektabilitas 3 bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Hasilnya, Prabowo Subianto menempati posisi pertama disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Diketahui, survei berlangsung mulai dari 4 hingga 12 September 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Pemilihan sampel dilakukan dengan multi-state random sampling. Survei ini juga dilengkapi dengan riset kualitatif. Adapun margin error sekitar kurang lebih 2,9%. LSI memaparkan sebanyak 39,8% menyatakan memilih Prabowo Subianto, sebanyak 37,9% menyatakan memilih Ganjar Pranowo, sebanyak 14,5% menyatakan memilih Anies Baswedan. Adapun yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 7,8%. Hal ini diungkapkan oleh peneliti LSI Deni JA Aji Alfarabi saat konferensi pers di kantor LSI Deni JA Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin 2 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang kami hormati, rekan-rekan direksi dan staf LSI Indonesia yang hadir di kantor LSI pada siang hari ini, teman-teman media yang hadir baik di kantor maupun lewat online, lewat Zoom maupun lewat YouTube, yang hari ini menyediakan waktu untuk menyaksikan atau memantau hasil survei terbaru dari LSI Indonesia. Teman-teman sekalian, ya tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Fitri, hari ini hari Senin ya, tanggal 2 Oktober 2023, kami dari LSI Indonesia kembali merilis hasil survei terbaru. Jadi survei ini kami laksanakan di September ya, tanggal 4 sampai tanggal 12 September 2023. Dan pada hari ini secara resmi kami rilis ya beberapa data penting, beberapa temuan penting, terutama data-data terkait dengan dukungan capres dan cawapres. Nah, jadi nanti kita paparkan pertama elektabilitas dari masing-masing capres ya, kemudian bagaimana dinamika atau ranking surveinya ya, elektabilitas dari ketiga capres ini. Kemudian juga ada data pasangan ya, pasangan capres seperti yang kita ketahui. Walaupun sampai hari ini baru hanya satu capres yang pasti cawapresnya ya, yaitu pasangan Anies Mohaimin. Sedangkan dua lagi masih menunggu ya. Kita tunggu sampai akhir Oktober ini, kemungkinan akan jelas siapa cawapres dari kedua capres yang lain. Namun nampaknya memang pertarungan Pilpres 2024 jika tidak ada hal yang luar biasa terjadi, maka akan diikuti oleh 3 pasangan capres ya, dengan koalisinya ya. Pak Anies dengan koalisinya, kemudian Pak Prabowo dengan koalisinya, dan Pak Ganjar dengan koalisinya. Jadi ada 3 pasangan capres. Sehingga menarik untuk kita saksikan sejauh mana perubahan-perubahan yang terjadi dalam 1 bulan terakhir ya. Karena kami dari LSI Indonesia memang secara rutin melakukan survei secara periodik setiap bulan ya, untuk mengukur elektabilitas ataupun perubahan-perubahan yang terjadi di antara ketiga capres tersebut. Teman-teman sekalian, langsung saja saya masuk ke data ya. Jadi ini judul yang kami rilis hari ini, pasangan capres dan Anies yang menurun ya. Dari judul memang sudah terlihat salah satu highlight yang kita angkat dalam rilis hari ini adalah bagaimana kemudian tren Pak Anies sendiri sebagai capres maupun pasangan capres ya, Anies dan Caimin, yang terlihat dalam survei kita di bulan September terlihat menurun jika dibandingkan dengan survei pada bulan sebelumnya. Sebelum masuk ke data, saya masuk dulu untuk sedikit memberi gambaran tentang metodologi survei yang kita kerjakan ya. Jadi metodologinya adalah multi-stage random sampling. Ini metode standar kita di LSI ya.
Metode ini juga banyak digunakan oleh lembaga survei yang lain ya, multi-stage random sampling. Kemudian jumlah responden yang kita ambil ada 1.200 responden. Jadi ada 1.200 responden. Teknik pengumpulan data kita lakukan secara tatap muka ya. Jadi wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jadi surveyor atau relawan yang sudah dilatih oleh kita turun ke sampel-sampel daerah yang kita pilih secara acak. Kemudian setelah dipilih responden, kemudian mereka melakukan wawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner. Jadi ini bukan survei telepon atau survei online ya, tapi ini survei langsung tatap muka ke responden. Margin of error dari survei ini 2,9% karena responden yang kita ambil 1.200 responden. Pengumpulan data dilakukan di tanggal 4 sampai 12 September 2023. Nah, ini juga jadi catatan bagi teman-teman media. Ya, jadi survei ini kita lakukan mungkin beberapa hari pasca deklarasi pasangan Amin ya, pasangan Anies Muhaimin. Kalau nggak salah deklarasi dilaksanakan di tanggal 2 ya, 2 September 2023. Ya 2 hari setelah itu kemudian kita sudah turun melakukan survei tanggal 4 sampai tanggal 12 September 2023. Kemudian selain survei atau riset kuantitatif, kita juga melengkapi data dengan riset kualitatif ya melalui FGD, in-depth interview maupun analis media.